Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Bagaimana dengan suara Ana jelas? Jelas, Ustaz. Lagi di mobil, Ustaz? Baik. Lagi berjalan? Iya, sebelumnya mohon maaf, Ana sedang safari dakwah 20 jam dari kota Banda Aceh ke Aikanopan. Masya Allah. Kalau Ana liburkan saya, kajian kita cuma sekali dalam sebulan kan? Betul, Ustaz. Baik. Afwan, Tat. Juhurnya jam berapa, Tat? Ana safar ini bebas. Oh, oke. Nah. Berarti nggak kejeda ini ya, Ustaz? Nggak kejeda zuhur ya, Ustaz ya? Enggak apa-apa. Barakallahu fiik. Bentar ya. Oke. Nah. Baik. Ana sudah siap ya? Baik, Ana ready ya. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu Ustaz. Mungkin bisa kami mulai ya, Ustaz? Baik, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Akhi-ukhti, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmatnya kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat pada kesempatan kali ini sehingga kita bisa hadir dalam acara kajian online yang insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustadz Farhan Abu Furaihan hafizahullah ta'ala dengan melanjutkan kitab yang sebelumnya kita bahas, yaitu kitab Fikih Muyassar atau yang biasa dikenal dengan Panduan Fikih dan Hukum Islam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada pengikutnya hingga yaumul akhir. Adapun sebelum kita mulai kajian pada kesempatan kali ini, perlu kami sampaikan beberapa hal. Yang pertama, Bapak diharapkan bisa menyalakan videonya agar kita bisa saling bersilaturahmi atau saling bisa mengenal. Kemudian untuk para akhwat atau ibu-ibu bisa dinonaktifkan saja. Jadi kemudian untuk mikrofonnya harap di mute atau dinonaktifkan agar kita bisa menyimak atau mendengar suara Ustadz dengan jelas. Kemudian untuk pertanyaan apabila akan disampaikan bisa melalui via chat di chat Zoom ya. Kemudian informasinya bahwa Ustadz ini dalam perjalanan atau dalam safar, sehingga tidak ada jeda seperti yang kajian sebelumnya, bahwa kemarin itu di sebelumnya adalah jeda Ustadz untuk zuhur, sholat zuhur sekitar 15 menit, tapi untuk kali ini kita bisa langsung menyelesaikan kajian secara full atau secara tidak terputus. Selanjutnya kami serahkan kepada Al-Ustadz Farhan Abu Furaihan hafizahullah ta'ala untuk menyampaikan materi dan kajiannya. Tafadhol Maskur Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني الكرام وأخواتي الكريمات رحمني الله وإياكم وبارك فيكم yang ana cintai dan hormati di majelis fikih kita ini mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi, dan namanya yang paling agung yang apabila ia diminta dengannya maka ia akan mengabulkan permohonan hambanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di majelis ilmu agama yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di majelis ilmu agama yang mulia ini. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din."
Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Walillahilham, pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil beberapa poin penting sebagai pendahuluan kajian fikih kita ini, dan insyaallah taala mulai pada pembahasan hari ini kita akan mulai masuk kepada bab atau pembahasan yang pertama terkait at-taharah. Sebelumnya saya ingin memastikan kembali tentang suara ana apakah masih jelas? Barakallahu fikum. Dengar sangat jelas, Tad. Tafadhol, Tad. Baik, barakallahu. Baik. Qala, kita masuk ke dalam pembahasan kitab at-taharah. Ya. Jadi telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu kandungan isi kitab fikih ya, kandungan pembahasan fikih, daftar isi fikih telah kita ketahui secara umum, dan selalu pembahasan fikih diawali oleh kitab at-taharah. Dan di dalam kitab at-taharah ini kurang lebih ada 10 pembahasan yang akan diuraikan oleh penulis. Yang pertama terkait taharah dan air bersuci. Pembahasan yang kedua terkait bejana, kapan suatu bejana itu dikatakan najis dan hal-hal yang berkaitan dengan bejana. Pembahasan yang ketiga adalah terkait menunaikan hajat dan adab-adabnya. Pembahasan yang keempat adalah terkait siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Yang kelima terkait wudu. Bab yang keenam terkait hukum ya mengusap kedua bagian atas kedua sepatu, sorban, kemudian perban yang diikatkan di atas bagian anggota tubuh yang terluka. Pembahasan yang ketujuh adalah terkait mandi. Yang kedelapan terkait hukum tayamum. Yang kesembilan terkait hukum zat-zat yang najis dan cara mensucikannya atau membersihkannya. Dan yang ke-10 adalah pembahasan haid dan yang semisal dengan dan nifas. Ini 10 pembahasan yang akan dibahas oleh penulis di dalam kitab at-taharah ini. Baik, sebelumnya afwan. Baik, ini 10 pembahasan di dalam kitab at-taharah. Baik, untuk menghemat waktu kita langsung masuk ke uraian penulis. Kata beliau, al-babul awal fi ahkami at-taharati wal miyah. Bab pertama adalah terkait hukum-hukum seputar taharah dan air-air dan pembahasan air. Kata beliau, al-mas'alatul ula. Di dalam bab yang pertama ini kurang lebih ada 6 poin yang akan beliau bahas ya. Yang pertama terkait definisi taharah. Pentingnya taharah dan pembagiannya. Kata beliau, definisi taharah fi ta'rifi bit taharah wa bayani ahamiyatiha wa aqsamiha. Yang pertama, ahamiyatut taharah wa aqsamuha. At-taharatu hiya miftahus salati wa akadu syurutiha wa syartu la budda an yataqaddama 'ala al-masyrut. Sebab pembahasan taharah itu dibahas oleh para ulama karena ia adalah pembahasan yang penting. Kenapa dikatakan penting? Karena taharah merupakan kunci salat. Karena taharah merupakan kunci salat. Alasan yang kedua, karena taharah merupakan salah satu syarat sah salat yang paling ditekankan. Dan yang namanya syarat ya harus dibahas sebelum dibahas ibadah yang ia disyaratkan karena ibadah tersebut. Oleh karenanya, bab taharah selalu dibahas di awal fiqih karena dia berkaitan dengan kesucian, di mana Allah Jalla wa Ala tidak akan menerima salat seorang hamba yang tidak memiliki kesucian. Ini kata para ulama memberikan pelajaran lain untuk kita, bahwa seorang muslim itu hendaknya selalu memperhatikan tentang kesucian ya, dan terkhusus kesucian hati, karena tiada gunanya seorang beribadah kepada Allah Jalla wa Ala apabila dia tidak berstatus sebagai hamba yang suci di sisi Allah Jalla wa Ala, baik suci berkaitan dengan kesucian berkaitan dengan hati, suci dari kesyirikan, riya, ujub, sombong dan lain-lainnya, ataukah suci yang berkaitan dengan syarat-syarat sah ibadah.
Berikutnya beliau menyatakan wa taharatu ala qismain. Taharah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama al-qismul awwal taharatun ma'nawiyah. Taharah yang internal. Taharah yang ma'nawi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah taharatul qalb minasyirki wal ma'asi wa kulli ma rana alaihi wa hiya ahammu min taharatil badan. Adalah kesucian hati dari kesyirikan dan dari maksiat. Nah, kalau ada yang bertanya, lah Ustaz, hati bisa bermaksiat juga? Naam. Bahkan maksiat hati itu tak kalah bahayanya daripada maksiat anggota badan. Bahkan secara umum maksiat hati adalah maksiat yang paling berbahaya. Dan semua maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh sumbernya adalah maksiat hati. Oleh karenanya kesucian hati adalah sesuatu yang pertama kali disampaikan oleh para nabi dan para rasul dalam dakwah mereka. Dan bahkan kesucian eksternal itu tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala tanpa kesucian internal. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa fi riwayah wa a'malikum." Allah tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, kepada postur tubuh kalian, penampilan kalian, akan tetapi Allah akan melihat kepada hati dan amalan kalian. Diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan idza salaha salaha al-jasadu kullu wa idza fasada al-jasadu kullu ala wahyal qalb." Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging tersebut membaik, maka akan membaik pula seluruh anggota badannya. Dan apabila segumpal daging tersebut memburuk, maka seluruh amalan eksternalnya akan buruk pula. Wa ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging tersebut adalah hati. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Hakikat takwa itu ada di sini. Hakikat takwa itu ada di sini. Dan hakikat takwa itu ada di sini. Sembari mengisyaratkan telunjuk beliau ke dada beliau. Ini menerangkan kepada kita bahwa hati adalah sumber kesucian eksternal dan sumber kebaikan bagi eksternal seorang hamba. Andai kata dia orang yang memiliki hati yang baik, maka pasti dia akan mengucapkan ucapan yang baik dan pasti dia akan melakukan perbuatan yang baik. Wala yumkin an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najasi syirk. Dan sungguh tidak mungkin kesucian eksternal itu terrealisasikan tanpa membersihkan kotoran syirik, ya, atau mensucikan internal dari kesyirikan. Sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala firmankan tentang orang-orang kafir di dalam surat At-Taubah ayat ke-28. Allah berfirman, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu adalah orang-orang najis. Walaupun mereka hidupnya bersih, hidupnya dalam kehidupan yang sangat higienis, ya, tubuh mereka tidak bernajis, pakaian mereka suci, tubuh mereka juga suci, mereka wangi, mereka ganteng, tetapi Allah katakan mereka najis. Kenapa? Karena akidah mereka yang najis, kesyirikan. Ya. Ini taharah yang pertama, ya, taharah internal. Dan ini merupakan taharah yang menjadi pembahasan perutama dan yang pertama dakwah mereka para nabi dan para rasul. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama 13 tahun berdakwah di fase Mekah, yang beliau prioritaskan dan beliau utamakan adalah tentang taharah yang pertama ini, taharah internal. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum mengharamkan khamar, ya, belum mengharamkan riba,
belum mengharamkan berbagai hal-hal yang Allah haramkan setelahnya. Nabi belum memerintahkan mereka untuk sholat, belum mewajibkan kepada mereka haji, puasa, dan rukun-rukun Islam yang lainnya. Ya, 10 tahun pertama dan 3 tahun berikutnya barulah mulai beberapa hukum diturunkan oleh Allah Jalla wa'ala. Namun secara umum, selama beliau 13 tahun, yang beliau fokuskan adalah tentang taharah yang pertama ini. Kesucian internal. Ya. Kesucian dari syirik. Ya. Syirik besar maupun syirik kecil. Karena tiada gunanya seorang itu beribadah kepada Allah dengan ibadah yang cukup banyak, tetapi di hatinya terdapat keyakinan-keyakinan yang dapat membatalkan Islamnya. Yang apabila dia mati dan belum mensucikan hatinya dari keyakinan-keyakinan tersebut, dia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sebagai contoh, dia mengucapkan 2 syahadat, dia salat 5 waktu, ya, bajunya suci, tubuhnya suci, tempatnya suci, ya. Akan tetapi di dalam hatinya dia punya keyakinan wali fulan bisa mendatangkan manfaat untuk saya. Kuburan wali fulan akan bisa mendekatkan saya kepada Allah, memberikan syafaat untuk saya. Atau dia berkeyakinan persamaan agama. Yahudi, Nasara, kalau mereka berbuat baik dengan ikhlas, mereka juga akan masuk surga. Atau lebih halus dari itu adalah meragukan kekafiran dan kekekalan di dalam neraka orang Yahudi, Nasara, dan setiap orang-orang yang mati tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Dengan akidah tersebut, seluruh ibadah yang ia lakukan, salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala, dan kelak akan Allah jadikan debu yang berterbangan di hari kiamat. Allah Jalla wa'ala berfirman, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kami akan kumpulkan ibadah-ibadah yang telah mereka lakukan. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kemudian kami jadikan debu yang berterbangan. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ. Tidaklah sedekah-sedekah mereka itu ditolak oleh Allah Jalla wa'ala, melainkan karena mereka masih memiliki akidah-akidah yang kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Dan ini hal yang sangat penting yang diperhatikan jamaah yang dimuliakan Allah. Karena terkadang ada akidah yang sebagian orang menyepelekannya. Rupanya akidah tersebut dapat membatalkan Islam seseorang, membuat ibadahnya sirna dan menjadi debu yang berterbangan di sisi Allah di hari kiamat nanti. Kalau kita membuka kitab Sahih Muslim, maka akan kita dapatkan hadis yang pertama di dalam Sahih Muslim adalah hadis yang berikut ini. Hadis Abdullah bin Umar. Saat itu Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian beliau ditemui oleh beberapa masyarakat dari Irak. Mereka menyampaikan kepada beliau bahwa di Irak ada seorang tokoh yang ditokohkan yang bernama Ma'bad al-Juhani. Dia memiliki keyakinan innal amra unuf. Sesuatu itu diketahui oleh Allah Jalla wa'ala apabila telah terjadi. Kalau udah terjadi, baru dikatakan takdir. Kalau belum terjadi mah, itu bukan takdir. Mendengar demikian, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang sedang tawaf di Ka'bah, di tempat tersuci di muka bumi ini, beliau langsung bersabda, akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'u minni walau annahum anfaqu mithla uhadin dhahaba lama qabilahu Allah minhum hatta yu'minu bil qadar. Sampaikan kepada Ma'bad al-Juhani dan pengikutnya, aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku, dan sampaikan kepada mereka bahwa andai kata mereka menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan menerimanya dari mereka sehingga mereka mengimani takdir. Di antara pelajaran yang dapat kita petik dari asar riwayat di atas adalah bahwa penyimpangan akidah adalah penyimpangan yang sangat fatal. Ya. Penyimpangan akidah adalah penyimpangan yang sangat fatal. Ya. Dapat menjadikan ibadah yang begitu banyak menjadi debu yang berterbangan dan tidak bernilai di sisi Allah Jalla wa'ala sedikit pun. Yang kedua, kata beliau, taharah yang kedua adalah al-taharah al-hissiyah. Taharah yang eksternal. Dan inilah yang akan dibahas di dalam kitab ini dan di dalam seluruh kitab fiqh. Adapun taharah internal, maka pembahasannya adalah di dalam kitab-kitab akidah dan tauhid. Adapun yang dibahas di dalam kitab fikih adalah taharah eksternal terkait kesucian dari hadas dan kesucian dari
najis. Baik, berikut ini definisi taharah secara etimologi dan secara istilah fiqih. Secara etimologi, taharah itu adalah an-nadhafatu wan-nazahatu minal aqdar. Secara etimologi artinya adalah kebersihan dari kotoran. Itu arti taharah, bersih dari kotoran. Ini definisi taharah secara etimologi. Nah, adapun secara istilah fiqih, dia adalah raf'al hadath wa zawalul khabath. Bersihnya, terangkatnya hadath dan bersihnya seseorang dari sesuatu yang najis. Adapun yang dimaksud dengan hadath adalah izalatul wasfi al-mani' min as-salah bi-isti'mal al-ma'i fi jami' al-badan in kana al-hadath akbar wa in kana hadathan asghara yakfi mururu ala a'dha'i al-wudu' bi niyyah. Yang dimaksud hilang terangkat hadath dan bersih dari najis, maksudnya adalah di mana dia telah menghilangkan suatu sifat yang menghalangi dia untuk melaksanakan salat. Bagaimana cara menghilangkan sifat tersebut? Dengan menggunakan air, dia siramkan ke seluruh anggota tubuhnya apabila hadas tersebut adalah hadas besar, dan apabila hadas tersebut adalah hadas yang kecil, maka cukup dengan menyiramkan air ke anggota wudu dengan niat bertaharah. Wa in fuqida al-ma'u aw 'ujiza 'anhu ustu'mila ma yanubu 'an. Apabila air tidak ada atau dia tidak mampu menggunakan air, dia menggunakan pengganti air yaitu tanah, debu atau semisal dengannya dengan cara yang diperintahkan oleh syar'i. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini definisi suci dari hadas, yaitu mengangkat suatu sifat yang menghalangi seseorang untuk melakukan salat karena dia junub, karena haid, karena nifas, atau hadas kecil. Nah, cara menghilangkannya adalah dengan bersuci. Ya, apabila hadas tersebut adalah hadas besar, maka mensucikannya adalah dengan menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh dengan niat mengangkat hadas. Dan apabila hadas tersebut adalah hadas kecil, maka dengan menyiramkan air atau mengusap kepada sebagian anggota wudu dengan niat melakukan taharah syar'i yang diperintahkan sesuai dengan cara yang syar'i. Yang kedua kata beliau, wal muradu bi zawalil khabath ay zawalun najasati min al-badan wath-thawbi wal makan. Yang dimaksud bersih dari khabath adalah bersih dari najis yang ada pada badan, pada pakaian dan tempat. Karena kesucian dari najis itu harus ada pada tiga hal ini. Seorang yang salat harus suci badannya, harus suci pakaiannya, dan tempat salatnya dari benda najis. Apabila pakaiannya suci, tubuhnya suci, tapi tempatnya salat dia belum suci dari najis, maka dia masih melanggar aturan agama dalam beribadah. Ketiga-tiganya harus suci dari kenajisan. Ya, tidak boleh hanya salah satu dari tiga hal tersebut. Kemudian beliau ingin menerangkan kepada kita bahwa taharah yang berkaitan dengan eksternal, dia ada dua bentuknya. Ya, ada dua bentuknya. Yang pertama taharah dari hadas, yang kedua taharah dari kenajisan. Ya. Baik. Hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas besar dan yang kedua adalah hadas kecil. Apa perbedaan di antara mereka? Hadas antara dua hadas ini, hadas besar adalah sesuatu yang mengharuskan mandi dengan niat mengangkat hadas seperti nifas, haid, ya, dan junub. Sedangkan hadas kecil adalah yang mengharuskan wudu. Dengan ini jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf, buang air besar. Ini hadas besar atau hadas kecil? Nah, silakan, ada yang mau jawab bebas. Buang air besar, hadas kecil atau hadas besar? Ada yang mau jawab? Silakan. Kecil, Ustaz. Kecil, Ustaz. Besar. Air besarnya besar. Tetap hadas kecil? Ustaz. Tetap.
tetap kecil ya, walaupun sebesar apapun ya. Sebesar apapun ya, tetap dinamakan hadas kecil. Jangan terkecoh dengan kata besarnya. Ya, thayyib ya, sesuatu yang mengharuskan wudu dikatakan hadas kecil, walaupun dikatakan buang air besar ya. Baik. Yang berikutnya, adapun kesucian dari najis, maka najis secara umum beliau sebutkan di sini ada 3. Yang pertama, najis yang harus dicuci. Apa contohnya? Contohnya banyak ya. Kotoran manusia yang menempel pada pakaian kita ya, pada tubuh kita, atau pada tempat ibadah kita, atau bejana yang telah dijilat, mohon maaf, oleh anjing, wajib dicuci. Yang kedua, khabathun yajibu nafhuhu. Ada najis tetapi tidak harus dicuci, cukup dengan dipercik air. Cukup dengan dipercikkan air ke atasnya. Apa contohnya? Madhi. Adalah madhi. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an asala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima kana li ibnatihi minni. فأمرت المقداد فسأله فقال انضح فرجك وتوضأ. Ali bin Abi Thalib menyatakan, aku dahulu adalah seorang laki-laki yang sering keluar madhi. Dan namun perlu diketahui, seringnya keluar madhi dari seseorang tidak menunjukkan karena dia orang yang berpikiran kotor. Ya, karena terkadang seorang itu sering keluar madhi darinya dikarenakan syahwatnya yang sempurna atau syahwatnya yang lebih dibandingkan keumuman lelaki yang lainnya. Tidak mesti karena dia memikirkan hal-hal yang tidak bersih. Ya. Namun aku malu menanyakannya kepada Nabi SAW karena putri beliau adalah istriku, aku adalah menantunya. Aku pun memerintahkan Miqdad untuk menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi pun menjawab, dia cukup memercikkan air ke atasnya, kemudian dia berwudu. Ya, madhi adalah air putih ya, yang keluar dikarenakan syahwat. Ya, yang dikarenakan syahwat. Perbedaan antara dia dengan mani adalah mani dapat mengakibatkan kelemahan, memiliki aroma yang khusus, dan putih yang kental, sedangkan madhi tidak. Ya, sedangkan madhi tidak demikian. Najis yang ketiga adalah khabathun yajibu mashuh. Adalah zat najis yang kewajiban kita dalam mensucikannya adalah dengan mengusapnya, dengan digores, diusap, hilang ya, dan tidak harus dicuci. Apa contohnya? Najis yang bisa disucikan tanpa disiramkan air atau tanpa dipercikan air, cukup dengan digores ya. Contohnya banyak. Di antaranya adalah taharah istijmar. Istijmar. Ya. Apa itu istijmar? Mensucikan air besar dan air kecil menggunakan batu yang tidak kurang dari 3 dengan jumlah yang ganjil. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa man istajmara falyutir." Barang siapa yang beristijmar, membersihkan kotoran besar dan kecilnya dengan cara istijmar menggunakan batu dan yang mengambil hukumnya, maka hendaknya dengan jumlah yang ganjil. Di sini saya ingin mengingatkan, jangan kita menertawakan hukum agama walaupun kita melihatnya kok sepertinya kotor, jorok. Mungkin bagi kita yang sedang berada di kota dengan air yang mudah, tidak pernah tergambarkan bagi kita untuk mensucikan kotoran besar dan kotoran kecil dengan lempengan batu. Karena kita berada di tengah-tengah kota dan air pun banyak. Tetapi bayangkan, orang yang berada di tengah-tengah padang pasir, ya, air tidak ada, dia harus buang air besar dan buang air kecil. Yang ada hanyalah lempengan-lempengan batu dan semisal dengannya. Andai kata Allah hanya membolehkan bersuci dengan air, maka mereka harus mencari air yang bisa mengakibatkan mereka binasa, ya, dan mereka akan terberatkan dengan aturan tersebut. Tatkala Allah Jalla wa Ala bolehkan istijmar sebagai pengganti air, ketika air tidak ada, bahkan di saat ada air pun dia boleh memilihnya, maka ini dapat meringankan sebagian manusia, ya.
Bukan berarti ya seorang harus beristijmar, tetapi dia boleh beristijmar. Dan ini sangat meringankan orang-orang yang sedang berkesusahan air, seperti orang yang melakukan musafir zaman dahulu di tengah-tengah padang pasir, atau orang yang sedang camping di tengah-tengah puncak gunung, air tidak ada, sedangkan dia harus buang air kecil dan buang air besar, ya. Maka dengan dibolehkan istijmar, dia masih bisa melakukan ibadah-ibadah kepada Allah Jalla wa'ala yang mengharuskan dia suci dari hadas kecil dimanapun ia berada. Jelas ya? Baik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dengan ini kita telah mengetahui definisi taharah secara etimologi dan secara istilah. Kesimpulan yang kedua, kita telah mengetahui pentingnya taharah dan kenapa taharah selalu dibahas di awal pembahasan fikih. Kesimpulan berikutnya, kita telah mengetahui pembagian taharah. Taharah ma'nawiyah internal dan taharah eksternal. Kesimpulan berikutnya, kita telah mengetahui bahwa taharah internal lebih penting ya daripada taharah eksternal. Kemudian terkait taharah eksternal secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama taharah dari hadas dan yang ketiga taharah dari najis. Kesimpulan berikutnya bahwa hadas terbagi menjadi dua, hadas besar dan hadas kecil, dan najis ya harus disucikan dari tiga hal, dari pakaian, dari tubuh, dan dari tempat ibadah. Dan najis dari sisi lain terbagi menjadi tiga, ada yang harus disiramkan air, dicuci, ada yang cukup dengan dipercikan air, dan ada yang cukup dengan diusap atau digores. Di antara contoh yang boleh cukup dengan digores atau diusap adalah istijmar menggunakan batu. Atau contoh yang lainnya yang dicontohkan oleh sebagian fuqaha adalah najis yang berada di benda yang keras dan licin, yang apabila dia dihilangkan dengan digores, zat najisnya akan hilang, seperti di cermin ya, atau di lempengan batu yang licin, maka dengan itu hukum najis telah tiada, maka ya tempat tersebut tidak lagi dinamakan tempat yang bernajis. Baik, jika ada yang bertanya, apa perbedaan antara taharah dari hadas dan taharah dari suci? Sebelum saya menjawab, adakah yang mau menjawabnya? Kira-kira dengan kita memahami definisi dan pembagian taharah tadi, apakah ada perbedaan antara taharah dari hadas dengan taharah dari najis? Ada yang mau jawab? Silakan. Ada? Banyak perbedaan antara taharah dari hadas dengan taharah dari najis. Namun saya sebutkan beberapa berikut ini yang berkaitan dengan perbuatan ya. Yang pertama, taharah itu harus ada niat ketika seorang melakukannya. Berbeda dengan menghilangkan najis. Contohnya, seorang junub nih, kemudian dia mandi. Setelah selesai mandi, dia mau sholat. Dia ingat tadi bahwa mandi dia itu bukan niat untuk mengangkat hadas. Ya, maka mandinya tadi tidak mengangkat hadas. Dia harus mengulangi lagi mandinya dengan niat mengangkat hadas. Berbeda dengan najis. Apabila najis itu hilang ya, atau dihilangkan dari tubuh, dari baju, atau dari tempat tanpa niat untuk menghilangkannya dalam rangka untuk bisa beribadah, maka dengan itu hukum syar'i ya telah sah ya. Sebagai contoh, di pakaian kita atau di tempat ibadah kita ada zat najis, dan najis tersebut pun hilang dengan sendirinya tanpa niat dari kita, atau kita menghilangkannya bukan niat karena mau sholat ya. Begitu najis tersebut telah tiada, maka kita pun boleh menggunakannya untuk sholat, walaupun ketika kita membersihkannya tidak berniat untuk bisa sholat. Jelas? Berbeda dengan hadas. Dia mandi nih, sedang junub mandi. Ya, dia mandi seperti biasa. Pagi ini gua mau ke kantor, dia pun mandi. Ya, dia lupa dalam keadaan junub. Selesai sholat zuhur, baru dia ingat mandi dia tadi itu tidak niat untuk hadas, tapi mandi biasa. Maka sholat zuhurnya tidak sah karena dia sholat dalam keadaan masih
hadas. Dia harus mandi lagi dengan niat hadas dan kemudian mengulangi kembali salat tersebut. Ini di antara perbedaan antara taharah dari hadas dan taharah dari najis. Perbedaan yang kedua. Taharah dari hadas itu harus menggunakan air. Harus menggunakan air. Seorang yang junub ingin suci dari junubnya, dari nifas, dari haidnya, dia harus mandi. Orang yang wudhu juga harus menggunakan air. Dia hanya boleh menggunakan selain air tatkala air tidak ada atau dia tidak mampu menggunakan air. Baru boleh dia menggunakan pengganti air, yaitu tayammum. Adapun membersihkan najis tidak harus hanya dengan air. Apabila dia memiliki cairan, ya, benda cair, dengan benda cair tersebut dia bisa menghilangkan benda najis dengan minyak, dengan jus, dengan kecap, kopi, teh, maka najis tersebut dianggap telah hilang. Tetapi orang yang wudhu pakai air kopi, bisa nggak? Nggak boleh. Dia wudhu dengan air teh, nggak bisa. Dia wudhu dengan cairan minyak, dengan benda cair, dia harus dengan air yang mutlak. Mandinya juga demikian. Jelas? Ini perbedaan yang kedua antara taharah dari hadas dengan taharah dari najis. Perbedaan yang berikutnya, taharah dari hadas dia memiliki pengganti, yaitu tayammum. Apabila seorang tidak memiliki air atau tidak mampu menggunakan air. Sedangkan membersihkan najis dia tidak memiliki badal. Perbedaan yang ketiga, yang berikutnya, dan ini penting, bahwa apabila seorang lupa dari hadas, kemudian dia salat. Setelah salat dia baru ingat, Masya Allah saya belum mandi junub, atau saya belum wudhu, maka dia wajib bersuci kembali, kemudian mengulangi salatnya tersebut. Karena salat yang dia lakukan, hakikatnya belum dia lakukan. Karena tanpa syarat. Berbeda dengan najis. Setelah selesai salat, baru dia lihat ada zat najis di pakaiannya. Maka salatnya sah. Dia tidak wajib mengulanginya kembali. Jelas? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Daud. Dan selainnya, Nabi SAW ketika Nabi sedang salat, maka Jibril alaihissalam mewahyukan kepada Nabi bahwa di salah satu dari dua sendal beliau ada zat najis. Nabi pun langsung melepaskan sendalnya di dalam salat tersebut dan meneruskan salatnya tanpa mengulanginya kembali. Ya, ini menerangkan tidak harus diulangi lagi. Jadi andai kata selesai salat seorang baru lihat ada kotoran najis bayinya, ya, atau balitanya, maka dia tidak wajib mengulangi salatnya kembali. Beda hanya kalau dia sebelum salat, ya, mengetahuinya wajib dia bersihkan. Ya, sedangkan hadas, apabila seorang salat dalam keadaan lupa bahwa dirinya hadas, kemudian selesai salat dia ingat, maka dia wajib mengulangi salatnya setelah melakukan taharah. Baik, ya, Masya Allah. Ini beberapa perbedaan antara taharah dari hadas dengan taharah dari najis. Kita lanjutkan pembahasan kitab ataukah kita masuk ke sesi diskusi? Barakallahu fikum. Afwan, Tat, waktunya sisa 15 menit lagi, mungkin bisa lanjut ke sesi pertanyaan aja ya, Tat, ya. Karena, baik, boleh, silakan Bang. Barakallahu fik. Jazakallah Ustaz atas penjelasan materinya. Mungkin kita lanjut ke sesi pertanyaan. Di sini juga udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Baik. Mungkin saya bacakan satu persatu. Di sini ada yang pertanyaan pertama dari Umu Khafid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita yang menyimak kajian ini selalu dalam lindungan Allah dan diberi rahmatnya. Amin. Afwan Ustadz, izin bertanya, saat mengajar anak bab taharah, terutama dalam hal wudhu, lebih afdolnya langsung menggunakan air atau tanpa air ya Ustadz? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khair. Baik, bagusnya menggunakan air atau tanpa menggunakan air. Ya, kalau dia tidak menggunakan air itu namanya wudhu gaib. Kalau tidak menggunakan air itu namanya wudhu gaib, wali majtub dong. Kalau gitu. Ya harus menggunakan air. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mempraktekkan wudhunya di hadapan para sahabatnya dengan menggunakan air. Demikian pula para sahabat yang mengajarkan wudhu kepada para tabi'in dengan mempraktekkannya langsung dengan air. Contohnya
praktik Utsman bin Affan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Beliau menyatakan anna Humran maula Utsman bin Affan radhiyallahu anhu anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم أدخل يده فغسل وجهه ثم أدخل يده فغسل يده إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح بهما رأسه ثم غسل رجليه كلتا رجليه ثم قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu suatu hari meminta air wudu. Begitu air wudu diberikan kepada beliau, beliau pun mempraktekkan wudu Nabi kepada murid-muridnya. Beliau tuangkan air ke dalam ke telapak tangan beliau, kemudian beliau mencuci ke telapak tangan beliau sebanyak 3 kali, kemudian beliau masukkan tangan beliau, kemudian beliau mencuci wajah, madmadah berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, kemudian mengeluarkannya, kemudian beliau mencuci wajahnya, kemudian mencuci kedua tangannya sampai ke siku, kemudian mengusap kepalanya, kemudian mencuci kedua kakinya. Kemudian Utsman menyatakan, demikianlah aku melihat Nabi SAW berwudu. Kemudian beliau bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk, tidak menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara di luar salat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Di antara pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini adalah mengajarkan sifat wudu kepada murid-murid kita atau anak-anak kita dengan langsung praktek yang asli, bukan pura-pura. Karena wudu yang dia praktekkan tersebut kan bisa dia gunakan untuk salat sunnah, untuk baca Al-Quran, ya kan? Nah, barakallahu fiik. Ya, adapun tanpa air, nah itu namanya wudu wali karomah yang luar biasa ya. Wudu gaib itu namanya. Jazakallah Ustaz. Ustaz. Semoga dapat dipahami oleh kita semua. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum. Sepertinya terkait dengan maksiat hati, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana jika seseorang mengimani? Semua nih kena nih. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana jika seorang mengimani Allah dan Rasul-Nya, namun sering terbesit pertanyaan mengenai hal-hal seperti bagaimana Allah bisa mengetahui segala hal? Apakah hal ini bisa dianggap kesyirikan ataukah merusak keimanan? Bagaimana cara diri menghindari pemikiran seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik, Masya Allah. Dan ini adalah bisikan yang sangat berbahaya ya. Datang yang semana dengan ini dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi menyatakan, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqal ardh fayaqulu Allah, man khalaqas sama fayaqulu Allah, fayaqulu thumma yaqul man khalaqa kadza fayaqulu Allah hatta qala man khalaqa Allah. Fa idza balagha dhalik falyasta'id billah waliyantahi waliyaqul amantu billahi amantu billah. Nabi menyatakan terkadang syaitan datang kepada salah satu di antara kalian memberikan bisikan, siapakah yang menciptakan langit? Dia pun menjawab Allah. Siapakah yang menciptakan bumi? Dia pun menjawab Allah. Dia pun kembali menanyakan siapakah yang menciptakan ini dan itu. Tatkala ia telah menjawabnya Allah, maka syaitan baru menanyakan siapakah yang menciptakan Allah. Solusi dari Nabi SAW adalah falyasta'iz billah. Hendaknya dia langsung memohon perlindungan kepada Allah dari bisikan-bisikan tersebut. Waliyantahi, dan hendaknya dia langsung berhenti. Jangan dia biarkan bisikan tersebut berlanjut. Dan hendaknya dia berkata, amantu billah. Allah Jalla wa'ala mengetahui segala sesuatu. Dedaunan yang runtuh di dalam hutan yang gelap gulita di tengah malam, dan sesuatu yang sangat kecil dan berada di dalam kegelapan laut, Allah Jalla wa'ala mengetahuinya. Illa wahwa ya'lamuha. Dan bukti terbesar dalam hal itu adalah ciptaan-ciptaan Allah yang menunjukkan Allah Jalla wa'ala maha mengetahui malam, siang, matahari, bulan, dan sebagainya. Nah, barakallahu fiik. Itu solusi dari Nabi SAW. Nah, barakallahu fiik. Silakan, masih ada yang lain? Atas penjelasannya, semoga dapat dipahami oleh kita semua. Lanjut pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari Bapak Juprianto. Assalamualaikum, Afwan Ustadz, Ana mau bertanya sedikit keluar dari tema. Bagaimana sikap kita ketika sedang sholat dan ada gangguan nyamuk, maka apa yang harus kita lakukan? Mengusir nyamuk itu atau didiamkan? Tentunya ketika kita mengusir itu pasti mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Baik. Lalu apa sikap kita? Masya Allah. Baik.
Yang pertama terkait sholat sering diganggu nyamuk ya. Yang pertama jangan sering yang suka sholat dalam gudang, makanya biar nggak digigit nyamuk ya. Sholatnya di masjid, insya Allah nggak banyak nyamuk. Ya sholatnya di gudang periuk kali ya, pelindo kali. Oke, diserang nyamuk. Ini yang pertama. Yang kedua, barakallahu fiik, Allah yahfazak ya. Itu hanya sekedar untuk obat ngantuk aja ya. Afwan. Yang kedua, mengusir nyamuk di dalam salat ya, itu bagian dari kemaslahatan salat. Pergerakan yang dilakukan untuk kemaslahatan salat agar kita khusyuk, agar kita tidak terganggu, itu tidak haram dan tidak makruh walaupun lebih dari 3 kali. Apa dalilnya? Banyak. Di antaranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah salat menggendong Umamah, putri beliau, cucu beliau. Dalil yang kedua, Nabi ketika salat pernah dalam keadaan duduk, para sahabatnya di belakang masih berdiri. Fa asyara biyadihi an ijlisu. Nabi pun menggerak-gerakkan tangannya agar para sahabat Nabi ikut duduk di belakang beliau. Bergerak bukan? Bergerak. Dalam Sahih Muslim, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah sedang salat, maka tangan beliau belum sempurna masuk ke dalam siku pakaian beliau. Beliau pun menggerakkan tangannya agar tangannya masuk dengan sempurna ke dalam siku beliau. Nah, apalagi digigitnya nyamuk. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Uqtulul aswadaini fis shalah." Bunuhlah ular dan kalajengking sedang salat. Imam As-San'ani di dalam Subul Salam ketika mensyarah hadis ini menyatakan bahwa apabila seorang karena membunuh ular dan kalajengking yang Nabi perintahkan dalam salat sampai membuat dia bergerak ke selain kiblat, maka ini udzur syar'i. Dalil lainnya, hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, apabila salah satu di antara kalian sedang salat menghadap ke sutrah, kemudian ada orang ingin melewatnya, Nabi menyatakan, falyadfa'hu. Hendaknya ia cegah dengan tangannya. Kalau dia tetap masih mau lewat lagi, dicegah lagi dengan yang lebih keras. Ini adalah pergerakan yang banyak ya, diperbolehkan di dalam syar'i demi kemaslahatan salat. Dalil lainnya, hadis Bukhari Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, bitu inda khalati Maimunah. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli min al-laili faqumtu an yasari fa'akhadani bi ra'si fa'aqamani an yaminih. Suatu malam aku nginap di rumah bibiku Maimunah yang merupakan ibunda kita, istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun salat malam. Aku pun ikut salat bersama beliau, berdiri di sebelah kiri beliau. Beliau pun memegang kepalaku, kemudian beliau memutarkan aku dari belakang beliau, kemudian beliau meletakkan aku di sebelah kanannya. Ini adalah pergerakan yang banyak demi kemaslahatan salat. Demikian juga nyamuk ya. Nah, dengan dia digigit nyamuk ya, maka nanti ya dia nggak ngusir tapi hilang khusyuknya ya. Maka itu tidak mengapa. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaannya selanjutnya Ustaz dari Tresna Hernawan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menerima perbedaan dalam setiap fikih Ustaz? Masya Allah. Bagaimana menerima perbedaan dalam setiap fikih? Yang pertama, Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya telah memberikan petunjuk kepada kita bahwa seluruh perselisihan yang terjadi dalam agama, dalam akidah ataukah fikih, itu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi-Nya. Ini kaidah baku umat Islam yang seorang tidak boleh lari darinya. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam sebuah perkara, maka kembalikanlah kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik ya untuk kalian. Ini kaidah utama kaum muslimin dalam beragama. Dan terkait perselisihan yang terjadi di antara dalam permasalahan fikih, maka secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama ya adalah perselisihan yang dia jelas-jelas menyelisihi dalil yang nyata. Ya. Maka perselisihan yang seperti ini tidak ditolerirkan, harus dibantah dan yang menjalankannya dikatakan keliru. Sebagai contoh, ya dalam masalah fikih,
Orang yang menghalalkan pernikahan seorang wanita tanpa wali. Dan ini pendapatnya Imam Abu Hanifah. Beliau berpendapat wanita yang sudah dewasa boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Tetapi para ulama tidak menerimanya. Mereka membantahnya dengan keras dan mengingkarinya. Walaupun ini masalah fikih. Kenapa? Karena bertentangan dengan dalil yang nyata dan sahih. Nabi bersabda, la nikah illa biwali. Tiada nikah tanpa wali. Contoh lainnya, Imam Ibnu Hazm menghalalkan musik. Ya. Para ulama tidak mentoleransikannya, bertoleransi dengannya. Mereka membantahnya dan menyatakan keliru yang nyata dalam hal ini. Kenapa? Karena menyelisih ayat, sekian hadis Nabi, ijma' para sahabat, para tabi dan ulama Islam sepanjang masa. Ya. Yang kedua adalah perselisihan yang sifatnya ijtihadi, di mana setiap ulama memiliki hadis dalil pegangan yang mu'tabar. Hanya saja mungkin ulama ini berpendapat itu hadis dhaif, sedangkan ulama tersebut menganggap itu hadis sahih, atau hadisnya dalilnya sama tetapi mengambil istinbat hukum yang berbeda. Maka ini kita saling bertoleransi. Contohnya masalah kunut subuh, ya, masalah sir dan jahar basmalah ketika salat jahriyah, kemudian tentang qasar salat di dalam safar harus 2 rakaat ataukah itu sekedar sebuah keringanan. Ini dimaklumi seperti terjadi di masa para sahabat Nabi SAW ketika Nabi menyatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra ila fi Bani Quraidah. Jangan salah satu di antara kalian salat kecuali di Bani Quraidah. Maka ketika mereka berjalan waktu asar masuk, sebagian para sahabat tetap bertahan enggak salat asar di awal waktunya sampai mereka tiba di tempat Bani Quraidah. Sebagai sahabat yang lainnya langsung salat karena berpegang teguh dengan keumuman dan petunjuk Nabi yang lainnya agar melakukan salat di awal waktu, dan mereka memahami larangan Nabi jangan salat kecuali di Bani Quraidah, maksudnya apabila kalian sudah sampai di sana, ya, dan agar kalian segera pergi, dan kedua-duanya tidak diingkari oleh Nabi SAW. Namun hal yang perlu kita perhatikan, sebagian orang memasukkan ke dalam kaidah ini hal-hal yang sebenarnya itu bukan khilafiyah yang mu'tabar, yang ijtihad di antara ulama, tetapi itu adalah murni perbuatan bid'ah, murni perbuatan yang dibangun di atas hadis yang palsu dan hadis yang dhaif, menyelisihi kesahihan hadis yang lainnya dan amalan mayoritas para sahabat. Sebagai contoh, sebagian orang mencampur adukkan terkait keras tidaknya zikir setelah sholat 5 waktu. Secara umum terjadi kesilangan pendapat di kalangan fikih dan perselisihannya mu'tabar. Boleh sir, dia sendiri mendengarnya, boleh dengan keras. Tetapi ingat, ulama yang menyatakan boleh dikeraskan, syaratnya tidak dipimpin oleh seseorang. Satu, masing-masing dengan suaranya sendiri. Syarat yang kedua, dengan konteks-konteks zikir yang Nabi ajarkan, bukan buat konteks sendiri. Ya, bukan buat konteks doa sendiri, zikir sendiri, tetapi tetap masih dengan konteks zikir yang Nabi lakukan. Datang sebagian orang melakukan doa dengan suara yang keras dipimpin oleh seorang dengan konteks yang sama sekali tidak dipraktekkan oleh Nabi dan tidak dianjurkan oleh beliau setelah sholatnya. Kemudian mereka menyatakan kita saling bertoleransi, jangan dikatakan ini keliru. Ini keliru, ya, jelas. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Rido Nantongga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari namanya sepertinya orang Sumatera Utara ini. Sepertinya Ustaz, Ana kurang tahu Ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban bik ya akhi. Insyaallah. Ustaz, bagaimana dengan kondisi dengan pakaian yang terkena najis dari air seni anak perempuan hingga air seni itu mengering di pakaian tersebut? Apakah najis masih berada di pakaian tersebut? Jazakallahu khairan. Masya Allah, pertanyaan yang cukup bagus, ya, yang akan kita bahas. Para ulama menyebutkan bahwa najis itu bisa hilang hukumnya bil istihalah, apabila telah berubah bentuknya atau hilang dengan sendirinya. Karena para ulama menyatakan al-ahkamu taduru ma'illatiha wujudan wa adama. Hukum itu berporos pada ilahnya. Kalau ilahnya sudah hilang, maka hukum pun telah hilang. Ya, sebagaimana jika ilahnya masih ada, maka dia dikatakan ya ada. Suatu pakaian, tempat atau tubuh dihukumi najis. Kenapa? Karena ada zat
najis. Apabila zat najis tersebut telah hilang, maka hilang pula hukum kenajisan. Oleh karena para ulama menyatakan apabila ada kotoran manusia berada di suatu batu, kemudian dia hilang dengan sendirinya atau berubah bentuknya dan tidak ada lagi zat najisnya, warnanya, baunya, ya, tidak ada lagi, maka dihukumi tempat tersebut tidak najis lagi. Sebagai contoh kata para ulama, air yang disulang dari sungai-sungai yang kotor, kemudian diolah dengan zat-zat kimia. Sehingga dengan zat kimia tersebut, air tersebut menjadi higienis, menjadi bersih, tidak ada lagi zat najis, baik warna, rasa, dan baunya. Maka air tersebut dihukumi suci dan mensucikan. Dan ini solusi buat orang-orang yang tinggal di perkotaan. Nah, yang sulit dari air yang bersih. Nah, barakallahu fikum. Masih ada yang lain? Masih ada 2 lagi, Ustaz. Afwan, boleh, Ustaz? Baik, silakan. Boleh, silakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qatadah bin Diamah As-Sadusi bilang hendaknya dia ingin membaca hadis maka dia harus berwudu. Apakah ini wajib wudu, Ustaz, dari hadis Nabi? Jawabannya tidak. Ya, karena hadis bukan Al-Quran, tetapi itu sebuah kemuliaan di mana dia membaca hadis Nabi SAW dalam keadaan dia sudah suci. Dan seorang dia bersuci secara umum dianjurkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah senang dengan orang-orang yang suka bersuci dan orang-orang yang banyak bertaubat. Dan karena di dalam hadis Nabi itu terdapat zikir kepada Allah, kita bersalawat kepada Nabi, ini zikir, ya, maka dianjurkan seorang berwudu, namun tidak wajib. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz, atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami oleh kita semua. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir, Ustaz, akan saya bacakan. Baik. Namun pertanyaan agak cukup panjang ini, Ustaz, agak curhat nih yang nanya. Baik. Curhat apa nanya nih? Kalau curhat ke panitia aja. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi Ustadz beserta keluarga tercinta. Amin. Begitu juga panitia hari ini. Semoga Allah melindungi antum beserta keluarga tercinta. Afwan Ustadz, izin kami ingin bertanya perihal wudhu bagi orang sakit. Beliau seorang ibu yang terserang stroke. Sulit untuk duduk, berdiri, dan berjalan. Qadarullah, beliau juga sulit berbicara dan mengutarakan keinginan atau kesulitannya. Umur beliau 69 tahun. Beliau biasa dibantu oleh anak perempuan beliau untuk membersihkan diri dan wudhu. Dilakukan di atas kasur. Afwan Ustadz, bagaimana cara wudhu beliau? Qadarullah, beliau sulit untuk melakukan bagian istinsyak saat wudhu. Mohon bimbingannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Ya, ini pertanyaan sangat penting karena selalu dialami ya oleh masyarakat kita. Ini dibahas oleh para ulama dalam kitab fikih dengan judul Salatu Ahlil A'dzar, salat orang-orang yang berudzur karena sakit. Jawaban yang pertama adalah kaidah Al-Quran, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Mampu berwudu, wajib berwudu. Enggak mampu berwudu, maka tayamum. Tidak mampu berwudu dan tidak mampu bertayamum juga, maka dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Yang diistilahkan oleh ulama fikih dengan salatu faqidat tahurain. Ya, salat orang yang tidak wudhu dan tanpa tayamum karena di luar kemampuannya. Contohnya dari ikaditnya atau dia pasien di ruangan ICU yang tidak mungkin melakukan wudhu dan melakukan tayamum, tetapi dia masih wajib salat karena dia masih waras, akalnya masih ada dan dia tidak haid dan nifas. Ya, walaupun ya dia pasang kateter ya dan kotoran yang keluar 24 jam, dia tetap wajib salat selama akalnya masih sehat dan dia bukan sedang haid atau nifas. Ya. Adapun tentang istinsyak tadi, jika dia tidak mampu melakukannya, ya maka gugur kewajiban tersebut. Ya. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Kalau beliau tidak mampu berwudu, jangan dipaksa berwudu, karena itu bisa memberatkan diri beliau. Agama kita telah mensyariatkan tayamum demi memberikan keringanan buat umat Islam ini. Ketika Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang ayat tayamum di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6, Allah menyatakan, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu yutahhirakum wa liyutimma ni'matahu wa la'allakum tashkurun. Allah tidak ingin memberikan keberatan untuk kalian dalam beragama. Kalau dia tidak mampu bertayamum, dialihkan ke berwudu, maka dialihkan ke tayamum. Jika tidak mungkin tayamum juga karena di ruangan ICU yang higienis tidak mungkin ada debu dan tidak mungkin dibasahkan debu, maka dia salat tanpa wudu dan tanpa tayamum. Fattaqullaha mastata'tum.
Nah, dalil yang kedua adalah hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang cukup panjang. Ketika Nabi dan ibunda kita Aisyah bersama beberapa sahabatnya safar, ibunda kita kehilangan kalung. Kalungnya hilang, maka para sahabat pun berpencar mencari kalung beliau yang hilang tersebut. Ya, kemudian masuklah waktu salat dalam keadaan air tidak ada. Maka sebagian para sahabat langsung salat tanpa wudu karena tidak air, dan tanpa tayamum karena syariat tayamum belum belum turun. Dan sebagian sahabat yang lain mencari sampai mendapatkan air. Nabi tidak menyalahkan para sahabat yang salat tanpa wudu karena tidak ada air, dan kalau mereka mencarinya akan melakukan salat di luar waktu, dan tanpa tayamum karena belum turun ya ayat tayamum, sehingga pada kejadian itu turunlah ayat tayamum. Para ulama fikih di antara Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan hadis ini adalah dalil tentang salat faqidat tahurin, salat tanpa wudu dan tanpa tayamum karena di luar kemampuan. Kaidah umumnya seorang selama akalnya masih sehat ya, dan dia tidak nifas dan haid, dia wajib salat. Dan itu tidak memberatkan. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, berbaring di atas lambung keadaannya. Tidak mampu berbaring, maka tidur terlentang. Sesuai dengan kemampuannya. Ibadah salat adalah ibadah yang tidak akan pernah gugur kecuali akalnya sudah tidak waras. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Ya, sebagian orang udah ada yang mulai miring-miring nih duduknya, kasihan. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Semoga dapat dipahami oleh kita semua Ustaz. Demikian kajian pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa diamalkan oleh kita semua. Kami selaku panitia penyelenggara kajian mengucapkan jazakallahu khairan atas partisipasinya. Dan kami memohon apabila dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan. Kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.